Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk siapa saja yang sedang menonton video ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Nada Oktaviani. Saya dari BBSI Sore semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu unsur-unsur pembangun cerpen itu. Yuk, langsung saja kita simak. Nah, siapa teman-teman di sini yang suka membaca cerpen atau menulis cerpen? Seperti saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja struktur-struktur cerpen. Tetapi sebelumnya, lebih baik kita tahu dulu apa sih itu cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan suatu karangan fiksi yang berbentuk prosa yang terdiri dari 10.000 kata dan biasanya dapat dibaca sekali duduk. Maksudnya dapat dibaca sekali atau 1-2 jam, bahkan hanya 1 hari saja. Nah, di dalam tokoh dan penokohan di cerpen tidak serumit atau diceritakan detail seperti dalam novel. Bahkan alurnya pun tidak sekompleks dalam novel. Jadi sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk ke struktur-struktur cerpen. Jadi, struktur cerpen itu terbagi menjadi 2 loh. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu? Nah, unsur intrinsik namanya juga intrinsik, pasti di dalam. Jadi, unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar cerpen. Nah, apa saja unsur-unsur intrinsik itu ya? Jadi ada yang namanya tema, ada yang namanya tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari sebuah cerita pendek itu dibuat. Tema itu bermacam-macam ya teman-teman. Misalnya kita ingin membuat cerpen bertemakan keagamaan, pendidikan, kesehatan, ataupun kebersihan, dan masih banyak lagi. Kedua ada tokoh. Nah, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang menjalankan cerita di dalam sebuah cerpen. Sedangkan penokohan merupakan sifat, karakter, ataupun watak yang diberikan penulis agar melekat pada si tokoh atau pelaku cerpen. Nah, watak-watak ini dapat kita lihat secara tersurat maupun tersirat. Nah, tersirat ini biasanya tidak diceritakan secara gamblang bahwa si A itu merupakan sosok yang pemalu. Nah, bisa juga dijelaskan secara tersurat, yaitu langsung dijelaskan di dalam cerita pendek itu bahwa si A merupakan anak yang pemalu. Nah, ketiga ada latar. Latar merupakan waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita pendek itu. Jadi di dalam latar itu ada latar tempat, latar waktu yang biasanya pagi, siang, sore, malam, dan latar suasana. Latar suasana ini bisa berupa sedih, bisa berupa bahagia, ataupun menegangkan. Keempat, ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita pendek. Jadi di dalam alur itu juga ada tahapan-tahapannya loh teman-teman. Pertama, ada tahapan pengenalan. Kedua, ada tahapan konflik, kemudian kerumitan, lalu klimaks, non-klimaks, dan penyelesaian. Di dalam alur pula terdapat 3 jenis alur loh. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju biasanya menceritakan tentang urutan waktu yang semakin bertambah atau semakin maju. Sedangkan alur mundur merupakan cerita yang menceritakan di masa-masa lampau. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur.
Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan cara penulis dalam memandang sesuatu yang akan disajikan dalam sebuah cerita atau cerpen. Nah, di dalam sudut pandang ini terbagi menjadi 3 jenis loh. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, dan yang ketiga ada sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata aku atau kata saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ia, dia, ataupun mereka. Sedangkan sudut pandang campuran merupakan gabungan dari sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya si penulis masuk ke dalam cerita tetapi bukan menjadi tokoh utama, hanya menjadi pengamat saja. Nah, yang keenam ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Biasanya pesan atau amanat ini bisa tersirat, bisa tersurat juga. Jika tersirat, maka kita harus membaca keseluruhan cerita kemudian memaknainya. Ataupun tersurat, yaitu penulis secara baik hati menjelaskan harapan-harapannya kepada pembaca setelah membaca cerita pendeknya. Nah, itulah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Oh ya teman-teman, saya ingin menambahkan satu unsur lagi, yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini biasanya penggunaan bahasa yang digunakan penulis yang disajikan dalam cerpen untuk menambah kesan yang lebih indah, kesan yang lebih menarik, atau kesan yang lebih bermakna, sehingga pembaca pun terkesan membaca cerita pendeknya. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik cerpen. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen terdapat seperti latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan suatu hal yang mendasari penulis dalam membuat cerita pendek yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Nah, kondisi masyarakat ini misalnya seperti ideologi negara, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial. Selanjutnya, latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis untuk membuat cerita tersebut. Faktor-faktor ini bisa berisi kondisi psikologis sang penulis ataupun riwayat hidup penulis itu sendiri. Yang ketiga, ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, misalnya saja ada nilai-nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai agama. Nah, semua itu sudah saya jelaskan unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, karena ada sebuah hadis yang kira-kira berbunyi seperti ini. Siapa yang mencintai hingga tidak terputus amalannya setelah dia meninggal, hendaklah ia menyebarkan ilmunya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jangan lupa tetap jaga kebersihan.